Yang pertama silahkan dijawab untuk Pak Dr. Khalid Basalamah. Bagaimana hukumnya jika misalnya Anda Pak Dokter ada orang menginjak kotoran kucing, batal apa tidak? Silahkan dijawab Pak Dokter. Batal, kecuali hewan yang halal dimakan dagingnya. Kalau yang bisa dimakan dagingnya, batal apa enggak Pak? Seperti ayam, kambing itu baru cukup dicuci saja. Jadi itu ya, teman-teman, menurut penjelasan Pak Dokter ini, ketika seseorang menginjak kotoran binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya, ini wudhunya otomatis batal. Ya Allah Pak Dokter ini. Di mana kamu dapat keterangan seperti itu Pak Dokter? Di mana dapat keterangan seperti itu kamu? Bahwa ketika seseorang menginjak kotoran binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya, itu bisa membatalkan wudhu. Sementara kalau binatangnya bisa dimakan dagingnya, cukup dicuci saja. Ya Allah Pak Dokter ini. Padahal semua ulama dari mazhab yang 4, kita tidak usah ke Al-Quran dan hadis, tidak akan mampu. Jamaah Wahabi ini silahkan kalau mampu datangkan, dukung Ustadz Khalid Basalamah itu dengan menggunakan Al-Quran dan hadis. Jangankan menggunakan Al-Quran dan hadis, menggunakan mazhab yang 4 atau ulama mazhab, ini tidak ada yang mendukung pernyataan Khalid seperti itu. Jadi kalau menginjak kotoran kucing batal wudhunya, kalau menginjak kotoran ayam cukup dibasuh kakinya saja yang menginjak. Ini keliru, ini salah. Keputusan Khalid, fatwa Khalid telah menabrak keputusan mazhab yang 4. Baik, pertanyaan berikutnya untuk Pak Khalid. Bagaimana jika seseorang tidak membasuh kepala saat wudhu? Sah wudhunya apa tidak? Silakan dijawab Pak Dokter. Setahu saya sah saja. Beneran sah nih. Coba diulang lagi Pak Dokter. Sah apa tidak? Setahu saya sah saja. Oh, jadi setahu Pak Dokter itu sah ya? Kenapa kok sah itu Pak Dokter? Bisa diulas sedikit kenapa dikatakan sah kalau seperti itu? Anda beranggapan setahu Pak Dokter sah. Bisa dijelaskan sedikit Pak Dokter? Karena membasuh kepala bagian daripada sunnah. Oh iya. Jadi yang Anda mengatakan setahu saya sah karena beranggapan bahwa membasuh kepala itu bagian dari sunnah wudhu ya. Allah. Oke. Terus yang fardu apa saja Pak Dokter kalau kepala itu Anda katakan sunnah? Yang merupakan rukun wudhu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Nah itu teman-teman ya. Kita sudah mendengar penjelasan Pak Dr. Khalid Basalamah ini. Jadi ketika kita itu tidak membasuh, mengusap kepala, hanya mengusap kening, ini sah wudhunya. Kenapa? Karena mengusap kepala itu bukan bagian dari fardu wudhu, bukan bagian dari rukun wudhu. Karena yang menjadi rukun wudhu, menjadi fardu wudhu menurut Dr. Khalid Basalamah hanya wajah dan tangan sampai siku. Jadi mengusap kepala dan kaki ini adalah bagian dari sunnah saja. Ya Allah Pak Dokter, ini jelas sudah pendapatnya Pak Dokter ini menabrak Al-Quran, menabrak hadis, menabrak ijma' ulama. Bahkan penjelasan ustadz-ustadz mereka, syekh-syekh mereka sendiri di Arab Saudi. Tidak ada Pak Dokter ya. Ulama mazhab yang 4, hadis ataupun Al-Quran. Di Al-Quran itu faghsilu wujuhakum, terus wa aidiakum, terus wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum Pak Dokter. 4 minimal itu Pak Dokter, bukan 2. Gimana Pak Dokter ini? Rukun wudhu kok ada 2. Lanjut saja. Selanjutnya untuk Pak Dokter, sekarang bab puasa. Batas berakhirnya bolehnya seseorang makan dan minum saat sahur itu sampai kapan Pak Dokter? Selama belum selesai azan masih boleh. Ya, yang benar Pak Dokter, jangan bercanda. Ayo jawab yang betul. Kapan batas berhentinya seseorang itu bolehnya makan minum ketika sahur? Ayo jawab yang benar, jangan bercanda. Selama belum selesai azan masih boleh. Loh, kok sampai selesainya adzan sudah begitu Anda mengatakan menurut ulama fikih? Salah Pak Dokter ya. Kalau sudah adzan maka berhenti, bahkan kalau ada makanan di mulut itu harus
harus diludahkan, harus dikeluarkan, dibuang, jangan ditelan. Kalau ditelan batal jika sudah terdengar suara adzan, dan adzan itu pertanda masuknya waktu. Kecuali adzannya Pak Dokter, adzan bukan masuk waktu, ya enggak apa-apa, enggak ada masalah. Ya. Jadi yang namanya di Indonesia itu Pak Dokter, adzan setelah masuk waktu. Jadi kalau sudah masuk waktu, kalau sudah terdengar adzan, maka harus berhenti makan. Jangan nunggu selesainya adzan Pak Dokter. Ya. Kalau beralasan bahwa karena adzannya masih belum masuk waktu, ya walaupun sudah selesai adzan, kalau belum masuk waktu subuh, ya enggak apa-apa makan. Ya, jangan begitu, jangan beralasan begitulah. Jadi adzan ini pertanda masuk waktu di Indonesia. Gitu ya. Kalau sudah adzan maka enggak boleh melanjutkan makan dan minum sahur. Gitu Pak Dokter. Pertanyaan terakhir Pak Dokter. Ya, tolong dijawab yang benar. Dari awal ini enggak ada yang benar sama sekali. Tolong dijawab yang benar. Misalnya Pak Dokter punya truk. Saya punya truk. Digunakan untuk usaha. Dagang kelapa sawit, mengangkut barang dari sini ke toko-toko lain misalnya. Jadi truk saya gunakan untuk alat transportasi usaha saya Pak Dokter. Apakah truk itu wajib saya zakati atau tidak Pak Dokter? Kok yang saya tahu dan setahu saya terus sih Pak Dokter. Coba dalilnya mana? Al-Qur'annya mana? Hadisnya mana? Mazhab yang 4 penjelasannya bagaimana itu? Yang menjelaskan. Jangan setahu saya atau yang saya tahu terus Pak Dokter. Gimana sih? Ingat ya Pak Dokter, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tidak wajib zakat jika hewan, misalnya sapi, digunakan untuk amal, untuk apa namanya itu? Untuk bekerja. Untuk bekerja tidak wajib Pak Dokter. Jadi kendaraan yang digunakan untuk bekerja sebagai alat untuk usaha itu tidak wajib dizakati, ya. Belajar lagi Pak Dokter, nanti saya soal lagi.